Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raji Wirangga dari kelas C. Baik, di sini saya akan melanjutkan hafalan saya yaitu rukun Islam dan pengertiannya. Rukun Islam ada 5 perkara, yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat diucapkan oleh seorang muslim sebagai bukti keyakinan dalam memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Yang kedua, sholat. Sholat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, mulai sholat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari hingga sholat isya pada malam hari. Baik, yang ketiga, puasa. Rukun Islam yang ketiga adalah menjalankan ibadah puasa. Wajib pada bulan Ramadan. Puasa artinya adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, dan segala hal yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antara hikmah puasa pada hakikatnya adalah melatih diri kita untuk melawan segala hawa nafsu seperti makan berlebihan, amarah, dan syahwat. Baik, selanjutnya rukun Islam yang keempat, zakat. Zakat dalam Islam ada 2 macam, yaitu zakat fitrah makanan pokok dan zakat mal harta yang mencapai nisab dan haul. Zakat fitrah selama bulan Ramadan dan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri, sedangkan zakat harta satu kali dalam 1 tahun, yaitu dari kekayaan atau pendapatan yang disimpan selama 1 tahun dan memenuhi nisab setara dengan 85 gram emas. Nah, selanjutnya rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji, menunaikan haji, ibadah haji ke tanah suci dilakukan setiap bulan haji atau bulan Zulhijjah. Ibadah haji merupakan kewajiban umat muslim apabila mampu dari segi fisik dan biaya. Ibadah haji wajib bagi orang yang mampu karena perjalanan ke tanah suci membutuhkan banyak persiapan yang merupakan banyak biaya serta membutuhkan kesiapan fisik serta kesiapan batin bagi yang akan menjalaninya. Baik, saya di sini akan melanjutkannya yaitu rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Merupakan rukun iman yang utama. Ini adalah pilar pertama dan terpenting. Percaya kepada Allah berarti percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Konsep ini dikenal sebagai tauhid dalam Islam. Keesaan Tuhan berarti Allah adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat merupakan rukun Islam yang kedua. Iman kepada malaikat artinya mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berarti mengimani tugas dan amal yang diberikan Allah pada malaikat. Iman kepada malaikat berarti meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Nah, yang ketiga, iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah menurut kitab-kitab kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan hujah bagi umat manusia. Di antara kitab-kitab ini ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rukun iman ketiga ini berisi makna bahwa pada saat kitab-kitab ini diturunkan, kitab-kitab itu benar merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Ini artinya umat Islam harus beriman kepada semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah
yang terakhir dari mereka sebagian besar utusan Allah diutus untuk suatu bangsa tertentu kecuali Nabi Muhammad yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Yang kelima, iman kepada hari akhir berarti mempercayai adanya kematian dan hari kiamat adalah telah menetapkan jangka waktu tertentu untuk seluruh alam semesta yang akhir akan menjadi waktu terakhir di saat akhir zaman. Manusia akan ditanyai tentang perbuatan di dunia ini. Amal itu akan ditimbang untuk mereka. Yang keenam, percaya qadar. Secara bahasa berarti ketetapan ketentuan ukuran takaran atau sifat qadar. Secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di lauh mahfuz, fafaan yang terpelihara sejak zaman azali, sementara qadar adalah ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar juga sering disebut dengan takdir. Secara istilah, qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa, qadir atas segala ciptaannya, baik merupakan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qadar merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Rukun iman yang terakhir ini berarti meyakini bahwa segala sesuatu dari hidup manusia sudah tertulis dalam qada dan qadar. Nah, percaya pada pilar ini berarti meyakini bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan dengan ukuran yang tepat. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjabarkan pengertian ihsan. Ihsan adalah merupakan perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa, termasuk juga mendermakan kebaikan kepada hamba Allah yang lain, baik melalui hartanya, kehormatannya, ilmunya maupun raganya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.